Oke, di sini Bu Fitri sudah menampilkan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk struktur dari surat lamaran pekerjaan yang baik, itu yang pertama ada penulisan kota dan tanggal pembuatan surat. Di pojok kanan atas, di situ ada kota di mana kita membuat surat lamaran pekerjaan. Misalnya di Pemalang. Berarti menggunakan huruf awal kapital karena ini termasuk nama kota. Setelah nama kota, kemudian diikuti dengan tanda koma. Lanjut, tanggalnya berapa? 22 Juli 2020. Ingat ya, nama kota ataupun nama bulan itu harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya 15 November. Jangan 15 jangan menggunakan 15 12 seperti itu ya. Harus jangan menggunakan angka tetapi tulisan. Juli bukan 227/2020, jangan seperti itu. Diperhatikan tanda huruf kecilnya dan juga huruf kapitalnya. Di bawahnya lagi, samping kiri itu ada hal dan juga lampiran. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Adapun lampiran merupakan penjelas atas sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Untuk halnya itu berarti apa? Lamaran pekerjaan diawali dengan huruf kapital. Lampiran tidak boleh disingkat lam, titik, itu tidak boleh. Misalnya lampiran ini 8 berkas. Lampirannya 8 berkas. Ini contohnya seperti ini. Lampiran 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti di sini ditulis 8 berkas. Dan tidak boleh menggunakan angka, tetapi tulisan 8 berkas. Di bawahnya lagi ada alamat surat. Usahakan untuk kalian menghindari kata kepada. Ya, alamat surat tidak diawali kata kepada. Karena apa? Karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung intra kalimat yang menyatakan arah. Intra kalimat berarti di dalam sebuah kalimat. Kalau antar kalimat berarti antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalau intra kalimat berarti masih dalam satu kalimat. Ya. Jadi jangan menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat. Loh Bu, yang terhormat kok YTH titik? Ada 2 aturan. Yang terhormat itu bisa ditulis YTH titik atau yang terhormat. Jadi versi yang pertama itu ditulis apa adanya, yang terhormat. Y-nya harus kapital ya, yang terhormat. Y-nya kapital tetapi terhormatnya kecil. Kalau mau disingkat berarti harus ada tanda titik. Kemudian selanjutnya alamat itu ditujukan untuk siapa? Misalnya di sini kepala bagian personalia PT Mandiri Berkarya. Kepala bagian personalia PT Mandiri Berkarya. Untuk kata PT itu jangan dibubuhi dengan tanda titik. Cukup PT saja, tidak ada tanda titik. Ya. Nah, bagaimana jika yang kita tuju adalah
Misalnya nama seseorang, ya, nama seseorang harus diawali dengan sapaan. Misalnya, yang terhormat Bapak Saiful Ali, misalnya. Itu juga bisa. Misalnya, yang terhormat Ibu Fitriani, S.PD. Kalau itu ada titelnya, ada jabatannya, gitu. Sudah paham ya sampai sini ya. Kemudian baru alamatnya. Jalan Ahmad Yani nomor 15. Ingat, jalan itu jangan disingkat JL titik. Itu tidak boleh. Ditulis sebiasa mungkin. Jalan ya jalan, jangan JL titik, itu tidak boleh. Ahmad Yani, A-nya kapital, Y-nya juga kapital. Bawahnya terus nama kotanya Semarang atau itu Jakarta atau apa saja. Bawahnya lagi dengan hormat, D-nya kapital, kemudian hormat diikuti dengan tanda koma. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini koma. Kemudian kalian tulis data diri kalian. Ya, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf pertama kalian menjelaskan sumbernya dari mana. Sumber dari lowongan pekerjaan yang kamu dapatkan itu dari mana? Ya, sumber lowongan pekerjaan itu bisa dari majalah, surat kabar, di web, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu bisa kamu cantumkan. Berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh melalui surat kabar Suara Merdeka. Tanggalnya kapan? Ditulis juga pada hari Rabu, 22 Juli 2020. Berkaitan dengan dibutuhkannya manufacturing sekretari di PT Hillenveld cabang Semarang. Di mana ya? Di mana ada lokasi lowongan tersebut. Dengan ini saya bermaksud untuk mengisi lowongan pada pekerjaan tersebut. Itu di bagian pertama kalian tulis sumber lowongan pekerjaan didapatkan dari mana dan kamu mau melamar pekerjaan sebagai apa. Apakah itu sebagai sekretaris, sebagai guru, sebagai teknik produksi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di paragraf kedua kamu bisa menjelaskan kamu lulusan dari mana. Kemudian kamu bisa menuliskan tentang kepribadianmu. Saya adalah seorang wanita yang disiplin, pekerja keras, cakap, ulet, loyal, komunikatif, dan lain sebagainya, ya. Mampu bekerja baik dengan tim maupun individu. Kemudian kamu jelaskan juga kamu menguasai apa. Saya menguasai Microsoft Office baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Bawahnya lagi, sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan berkas lamaran sebagai berikut. Tuh, ada kurikulum vitae, pas foto, kartu tanda penduduk, ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf penutup, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, serta dikabulkannya permohonan ini saya mengucapkan terima kasih. Kemudian ini bisa di kiri, bisa di kanan untuk nama terang dan juga tanda tangan hormat saya, koma, kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan di bawahnya lagi nama lengkap kamu. Ini ya, Ibu Fitri harap kalian semuanya sudah paham. Mudah-mudahan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya saja. Oke?